Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan rekomendasi saham untuk periode tanggal besok ya, dan besoknya lagi tanggal 27 dan 28 April 2023 ya. Jadi untuk minggu ini sebelumnya saya sudah bahas ya, ini bagian kedua. Jangan lupa untuk nonton yang bagian pertama. Kalau misalnya Anda belum nonton, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya, untuk playlistnya, atau YouTube sekarang nyebutnya sebagai podcast ya, seperti itu ya. Eh, saya share screen-nya dulu. Jadi sebelumnya saya sudah bahas di bagian pertama Tekim, INKP, CFIN, DMMX, BBCA, UNF, Unilever, Pegas, dan AMRT. Nah, untuk kali ini saya akan bahas mulai dari GJTL ya. Jadi GJTL ini sebelum libur Lebaran itu sudah ada signal di tools Telegram saya ya, live alert ya. Jadi sekarang hari ini dia naik juga sudah ada alert lagi untuk average up. Jadi yang berminat Anda bisa berlangganan, tinggal hubungin saya aja. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Sebentar saya lihatkan untuk toolsnya ya. Jadi sebentar saya sharekan pakai Telegram ya. Ini real time. Ini yang versi yang berbayar. Jadi ada dua versi yang gratis. Ini ya delay ya. Kemudian ada yang versi berbayar. Jadi delay ini intinya screenshot dari yang real time, tapi nggak saya berikan semuanya dan saya berikan delay ya, nggak real time. Ini yang free. Kalau yang berbayar itu real time. Pada saat jam market buka, begitu signalnya muncul buy, dia langsung mengirimkan notifikasi buy dengan acuan stop loss-nya dan target price-nya. Ini toolsnya murah banget. 1 tahun hanya 520.000. Memang saya nggak mencari keuntungan di sana ya, hanya untuk menutup biaya administrasi dan pemakaian server, kemudian untuk biaya sewa programmernya seperti itu ya. Jadi kalau saya mau ambil keuntungan besar ya saya jual 4 juta, 5 juta, saya rasa pasti laku ya ini ya. Seperti itu ya. Laku laris juga. Memang belum begitu banyak karena saya belum istilahnya belum promosi gede-gedean lah seperti itu ya. Tapi ini hanya untuk pemakaian beberapa orang aja yang berminat. 520.000 itu murah ya, satu hari hanya sekitar 1.400 lebih lah, nggak sampai 1.500 perharinya ya, seperti itu ya. Nah ini contohnya dari GJTL, ini sudah ada alertnya sebelum Lebaran, itu mulai tanggal 17 April naik ke atas 615 buy, kemudian 630 ke atas average up, 640 ke atas average up ya, seperti itu ya. Ini jam 9:10 Anda bisa cek. Jadi ketika dia naik ke atas 40, dia akan memberikan signal untuk average up, target price terdekatnya 650 dan 700. Jadi yang nggak sempat lihat market terus, ini adalah salah satu yang bermanfaat. Memang alatnya banyak, tapi Anda bisa pilih. Misalnya Anda suka saham-saham yang di bawah 1.000, ya Anda perhatikan aja yang di bawah 1.000 gitu ya, per lembarnya. Kalau Anda suka yang harganya di atas 5.000, karena sekali beli rasanya lumayan ya, seperti itu ya, kalau dia naik ya. Anda bisa pilih yang di atas 5.000 ya, seperti itu. Atau kalau Anda suka gorengan di bawah 500 juga ada. Ya, seperti itu ya. Tapi nggak terlalu banyak. Saya coba kurangi karena mengingat nanti ARB simetris kan akan dilepas ya. Memang dilepasnya bertahap ya. Juni sampai dengan nanti September atau Oktober ya, atau November saya lupa ya. Itu sudah mulai dilepas semua. Jadi yang gorengan-gorengan mungkin mulai saya kurangi ya untuk alatnya ya. Seperti itu ya. Gorengan itu definisinya fluktuasinya tinggi. Jadi bisa naik turun 2 digit ya dalam satu hari ya. Ini real time, jadi pakai bot ya. Dia akan menghitung berdasarkan momentum, tren, dan juga volumenya. Price-nya untuk konfirmasi ketika dia breakout. Ya, yang berminat silakan berlangganan. Kalau lebih cukup ya saya balik lagi ke yang ke berikutnya. Jadi ini untuk GJTL ya. Pakai price berikutnya 685 dan 725. Yang mau buy sekarang boleh aja pasang stop loss-nya 650. Kalau misalnya mau buy on weakness, Pak Sunar saya nggak berani buy sekarang, boleh aja. Anda tunggu di MA20-nya. Kemungkinan nanti kalau misalnya koreksi, mungkin di area 615 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 615 atau 620-an lah sekitar itu ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu rebound atau mantul ke atas lagi kita barusan buy. Seperti itu ya. Apalagi MA20-nya masih mengarah ke atas, masih cukup menarik. Kalau misalnya nggak dikasih buy on weakness, kita boleh buy high sell higher. Nah, high-nya hari ini tanggal 26 April ya, itu di 670.
Jadi kalau dalam minggu ini dia naik ke atas 670, Anda boleh buy-nya bertahap aja. Kalau naik tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Seperti itu ya. Biasakan no average down ya, seperti itu. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk TPIA. TPIA ini memang kecenderungan sebelumnya sideways, cenderung lesu ya. Tapi dia yang menariknya, selama dia berada di atas 2290, itu kesempatan untuk buy. Memang sebelumnya di sini, oh Pak Sunar, ini kan dia naik, kemudian dia gagal turun lagi. Kita jangan terlalu kaku ya. Kalau di sini gagal ya. Belum tentu kali ini akan gagal lagi turun ke bawah. Ya. Ini masih ada peluang untuk naik atas 2370 dengan targetnya 2450. Dia memang side base-nya lumayan lebar ya, 2290-an kurang lebih sampai 2450. Itu garis yang saya berikan. Ini ada 2370 untuk checkpoint-nya, tengah-tengahnya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 2370, Anda mau tambah lagi atau average up, silakan ya, seperti itu ya. Cukup ya untuk TPIA. Oke, berikutnya untuk Akra. Ini Akranya masih cukup kuat dan ini sudah saya kasih di rekomendasi saham di market summary ya. Sayangnya nggak banyak yang nonton ya, mungkin masih belum ada yang tahu. Tapi rencana saya memang nggak saya lanjutkan deh. Sepertinya nggak ada yang peminat seperti itu ya videonya ya. Yang ini kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke atas, masih ada potensial untuk naik ke atas 1.700 dan 1.800. Kalau misalnya takut, Anda tunggu buy weakness di MA20-nya atau 1.500 maksimum di 1.300 ya. Ini garis-garis yang di bawah itu bisa acuan untuk buy weakness. Tapi kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Itu untuk Akra. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Tower, ini juga lumayan menarik. Memang MA20-nya dia volumenya mulai naik, tapi hari ini volumenya di bawah bukan MA20, MA5 ya. MA5 memang volumenya masih naik menanjak, tapi hari ini masih di bawah MA5-nya untuk volumenya. Tapi di sini kalau dia breakout ke atas 1040, yang belum punya boleh buy. Yang sudah punya kalau mau tambah lagi average up silakan, pakai pas berikutnya di 1085, 1130 dan 1170. Nah, yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di 960. Artinya kalau dia turun di bawah 960 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 960 ya, menjelang penutupan atau besok paginya Anda buy. Ya, seperti itu ya. Naik ke atas 1000 Anda tambah lagi average up. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 1040 buy, naik ke atas 1025 kita tambah lagi atau average up. Nah, pertanyaannya, apakah nggak ketinggalan Pak Sunar ya? Seringkali kan ditanya gitu ya. Nah, jangan bosan-bosan, saya selalu kasih jawaban yang sama. Dimanapun Anda beli, entah itu di bawah, di tengah-tengah, atau di atas, setelah Anda beli, bisa saja tiba-tiba turun ya. Yang penting adalah Anda punya trading plan, di mana Anda pasang trading stop-nya, di mana Anda pasang stop loss-nya. Kalau dia naik lagi, di mana Anda pasang automatic order buy untuk average up ya. Itu yang paling penting. Ya. Jadi jangan terlalu takut. Kalau Anda takut terus naik, nggak berani tambah lagi atau average up, gimana Anda bisa untung banyak atau cuan banyak di saham? Ya, dikasih naik Anda takut, tapi dikasih turun Anda seneng banget ya. Makin murah itu Mas Sunar turun lagi. Dia kalau naik nantinya, kalau dia turun lagi terus turun sampai ke titik dasarnya mungkin dari 50 ya, tapi kita nggak menginginkan ya. Ya kan? Akhirnya kan rugi. Ya, seperti itu. Jangan lupa kita untungnya di saham itu ada dua, capital gain dan dividen. Kalau dia turun terus, gimana kita bisa dapat capital gain-nya? Ya. Mungkin ada bilang, "Oh, Pak Sunar, makin turun kan makin murah." Kalau misalnya nyangkut di atas, kita average down kan bisa cepat lepas katanya gitu ya, karena nilai average-nya turun ya. Jadi naik sedikit dia jual. Itu pemikiran salah. Karena kalau downtrend-nya masih cukup kuat, dia masih bisa turun lagi. Nah, di sini untuk tawar dia sudah mulai menarik, baiknya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya juga SSIA. SSIA garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi yang ngikutin panel saya, yang mencatat harusnya sudah buy 408 ke atas ya. 436 ke atas kalau mau buy, average up boleh, pakai pas berikutnya 462 atau 492. Nah, selama dia berada di atasnya 384 ya. Jadi selama dia berada di atasnya 384, dia masih ada potensial untuk naik lagi ke atas 500 ya, seperti itu ya. Jadi masih cukup menarik. Yang mau buy weakness Anda bisa tunggu di MA20-nya, tapi tunggunya di 384 aja. Jangan di bawahnya 384. Karena kalau di bawahnya 384 itu resikonya makin tinggi. Kenapa? Karena sebelumnya di sini kita lihat dia berusaha naik ke atas 384 susah banget ya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia masih di bawahnya 384 itu resiko. Tapi kalau dia sudah di atasnya 384, paling tidak target terdekatnya di 436 dikasih ya. Memang sekarang hampir ya ke 436. Ya kalau yang takut tunggu aja 384 atau buy high sell higher. Naik ke atas 436 kita buy. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Pak Sunar ini kan ada ekor panjang nih. Nanti jangan-jangan setelah buy turun, sesat tuh Pak Sunar.
Enggak ya, saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Kalau misalnya dia gagal, itu karena memang kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Jangan salah paham ya. Jadi jangan sampai kerasa minder atau rendah diri ya. Jadi Anda analisa sendiri, ya kan nggak mau tergantung dengan orang lain. Kemudian setelah Anda beli, ternyata turun. Ya belum tentu analisa Anda salah. Ya, yang penting adalah Anda disiplin pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Itu yang saya sarankan ya. Jangan di average down kalau dia turun. Ya, lebih baik Anda jual dulu, nanti kalau dia rebound balik lagi kita barusan buyback. Karena di saham itu antara beli saham dan jual saham, yang paling susah itu adalah jual saham. Beli saham itu gampang banget, tinggal HK di atas saja kita dapat. Kalau misalnya arah terus Pak Sunar, ya kita tunggu aja 1 minggu, 1 bulan ya pasti dapat dikasih. Ketika dia koreksi nanti kita bisa buy. Ya, seperti itu. Tapi kalau jual itu susah, belum tentu laku di harga jual yang kita mau supaya kita bisa profit. Ya, susah jual saham itu susah. Yang paling mudah itu belinya. Jadi kalau kena trading stop loss, jangan terlalu sedih ya kalau dia naik lagi ya. Belum tentu analisa kita salah. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Hill. Hill ini MA20-nya masih mengarah ke bawah. Hari ini full candle ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat kadang-kadang kita itu jangan tertipu oleh full candle seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat dari awal ya, awalnya ini gap up ya. Ketika dia proses closing, dia gap up untuk Hill ini ya. Jadi ini sebenarnya bukan harga sesungguhnya. Harga sesungguhnya itu adalah ketika dia di harga 1405. Ya. Karena dia gap up itu berdasarkan proses penutupannya. Jadi bukan berdasarkan demand and supply. Jadi jangan terlalu agresif kalau mau buy. Lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1450 kita barusan buy. Ya. Berikutnya kalau mau tambah lagi setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi, atau ikutin garis yang sudah saya berikan 1550 ke atas kita tambah lagi, target price berikutnya di 1650. Kalau dia naik lagi ya target berikutnya di 1800. Ya, apakah ada aksi korporasi Pak Sunar? Saya nggak tahu ya. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Kalau ada pembagian dividen mungkin saya kelewatan ya tulis saja tulis saja di kolom komentar ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, cukup ya. Kalau misalnya ngomongnya saya, wah Pak Sunar kecepatan banget, video playback speed-nya bisa diperlambat ke 0,75 kali ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, duit ini juga sudah saya bahas sebelumnya. Jadi jangan salah paham. Kadang-kadang orang itu kasih komentar sudah naik barusan dibahas. Ya, seperti itu ya. Ya percuma dong Pak Sunar. Sebenarnya enggak, duit ini sudah saya bahas ya. Saya kasih lihat aja. Analisa saham yang mana sih yang Pak Sunar bahas duit ya. Ini yang terakhir, ini ya. Waktu ini ya, dividen jumbo UNDR buy atau buy. Ini saya buat videonya pada saat libur lebaran ya. Jadi saya sempatkan plus analisa saham ini ya, di bawahnya ada tulisannya Adaro PTBA. Ini juga di judulnya juga sudah ada duit ya seperti itu. Jadi jangan salah paham karena sebelumnya ada yang menyindir, waduh yang dibahas kok yang sudah naik ketinggalan. Ya, Anda jangan salah paham, mungkin Anda ketinggalan nonton ya seperti itu ya. Makanya jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan ya, subscribe ya. Nah, di sini kalau yang mau buy boleh aja atau tunggu lagi di MA20-nya di 310-an ya. Artinya kalau buy weakness di MA20, ketika MA20-nya dipotong atau disentuh ya, kita jangan langsung buy. Buy-nya menjelang penutupan atau besok paginya kita baru sampai selama dia berada di atasnya. Nah, kalau dia nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atasnya ini 338 ya, kita buy atau average up yang sudah punya target price berikutnya 350 dan 370. Target price itu bukan berarti jual ya, seperti itu ya. Di saham itu jangan terlalu gembira kalau sudah dapat untung 1%, 2%. Karena di saham itu resikonya besar. Jadi kalau trennya masih bagus, kita boleh hold, atau kalau mau tambah lagi ya, volumenya kuat ya. Seperti ini kan volumenya 2 hari naik ya. Apakah ini ada aksi korporasi dividen Pak Sunar? Saya nggak tahu ya. Silakan cek sendiri ya, apakah ada dividen duit yang akan datang atau RUPS ya, rapat umum pemegang saham. Tapi sejauh ini lumayan menarik kalau dia berhasil bertahan di atas 328. Ya, kurang lebih seperti itu. Baiknya bertahap aja. Kalau dia naik lagi, kita tambah lagi. Tapi kalau turun jangan di average down ya, seperti itu ya. Karena kebanyakan orang yang gagal itu dia turun terus di average down, turun lagi di average down. Akhirnya loss-nya makin bertambah banyak, ya seperti itu ya. Nah, kalau loss-nya sudah banyak, ya, dia akhirnya give up ya, menyerah ya seperti itu ya. Jadi Anda harus tahu di pasar saham itu ada resikonya. Jangan mau menang sendiri, Anda maunya cuan ya. Memang benar kita maunya cuan, tapi kita harus paham juga resikonya.
Jangan mau cuan tapi nggak mau terima resikonya. Itu namanya egois. Kalau Anda tipe yang nggak mau kalah, nggak mau rugi, nggak mau pasang stop loss, lebih baik Anda jangan investasi di saham, jangan trading di saham. Uang Anda taruh aja di obligasi pemerintah, aman, dijamin undang-undang ya seperti itu ya. Cukup ya. Oke, berikutnya ULTJ. ULTJ ini memang menarik. Saya sudah pernah sebutkan sebelumnya, kalau dia mendekati 1.300 atau yang sudah saya gambarkan 1.360, ini sudah boleh mulai buy weakness. Buy sekarang ketinggalan nggak Pak Sunar? Sebenarnya sih nggak ketinggalan, karena ini masih cenderung downtrend ya. Kenapa? MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih di bawah MA20-nya. Volumenya naik tinggi Pak Sunar, tapi kita lihat ya. Nah, ini pergerakannya walaupun tinggi ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat hourly-nya ya, ini fluktuasinya juga lumayan ya seperti itu ya. Jadi walaupun ekor panjang ke atas, hati-hati juga kalau mau buy sekarang tunggu aja naik ke atas MA20-nya 1420-an ya. Atau kalau kita perhatikan ya di sini ada high-nya 1430. Jadi kalau naik ke atas 1430 kita barusan buy atau average up yang sudah punya, mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja pasang stop loss-nya di low-nya hari ini 1375 dan 1350. Jadi di dua level ya, 50% kalau dia turun di bawahnya 1375, kalau dia turun lagi di bawah 1350, jual dulu semuanya. Apakah ini ada sentimen dividen aksi korporasi, saya nggak tahu ya, saya nggak ngikuti beritanya. Target price berikutnya di 1455 dan 1500. Untuk ULTJ ini lumayan rapi ya trading range-nya. Jadi jangan ragu-ragu naik ke atas 1405 boleh buy. Ini 1455 kemungkinan besar dikasih ya. Karena ini sebelumnya ekor panjang seperti itu ya. 1455 dikasih. Ini berapa kali ya? 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Ini memang nggak sampai 1405 tapi dia kasih ya. Jadi paling nggak 1455 masih bisa ya seperti itu ya. Jangan terlalu kaku. Oh, Pak Sunar di sini gagal loh. Terus di sini juga naik terus gagal ya seperti itu ya. Kemudian naik lagi ya, dia berhasil. Ini juga naik, kemudian turun, mencoba naik gagal ya. Tapi menjelang penutupan Anda buy-nya kan, ini kan masih belum penutupan ya. Harusnya Anda belum buy ya kalau pakai strategi saya ya. Ini memotong MA20-nya dari bawah ke atas, Anda sudah boleh buy, tapi tunggu kalau menjelang penutupan atau besok paginya ya seperti itu. Market itu selalu kasih kesempatan ya. Jadi kita itu jangan terlalu takut ketinggalan atau ketinggian ya. Karena Anda beli dimanapun ya, Anda bisa aja setelah Anda buy setelah itu turun lagi ya. Ya contoh gampangnya seperti ini. Misalnya 1405 ini kita lihat ke belakang. 1405 ini support kuat loh Pak Sunal, strong support loh. Ini aja ekor panjang ya, dia langsung rebound. Ini turun nggak masalah Pak Sunar. Kita buy aja. Nah, ternyata dia masih turun lagi. Kenapa? Ini MA20-nya masih mengarah ke bawah. Ya, jadi tunggu dipotong ke atas dan MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, kita bersampai. Kalau masih mengarah ke bawah ya jangan. Ini kan masih mengarah ke bawah. Jadi paling tidak motong ke atas tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Jadi saya tuh nggak pernah menyesatkan orang lain. Beli saham yang downtrend enggak. Kalaupun dia masih downtrend di bawah, kalau mau buy-nya bertahap, lihatnya ke atas. Ya seperti itu ya. Seringkali orang itu kalau pengen buy murah, dia selalu tanya saya, Pak Sunar, support berikutnya di mana? Itu salah ya. Biasakan kalau saham yang lagi downtrend, lihat ke atas. Artinya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas resisten terdekatnya ya, itu kita berusaha buy. Tapi kalau dia masih turun ya jangan, karena kemungkinan trennya masih tetap berlanjut turun lagi. Ya, seperti itu ya. Kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Oh itu loh Pak Sunar buktinya naik tuh 1360 ke atas. Ya sudah terjadi ya seperti itu ya. Kalau belum kan Anda pasti diem aja. Nggak berani ngomong apalagi turun lagi. Karena kalau Anda ngomong atau share kemana-mana Anda malah dikata-katain saham downtrend kok Anda beli ya seperti itu ya. Kalau naik Anda pamer kemana-mana atau flexing kemana-mana. Ini saya lihat net buy asing juga sudah mulai naik ya seperti itu ya. Ini grafiknya yang kuning bawahnya. Kurang lebih cukup ya. Jangan lupa nonton bagian pertama. Kemudian seperti biasanya yang barusan tahu channel Salam Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Sekali lagi saya informasikan saya tidak pernah menerima titipan dana. Ya. Terus ada orang yang bikin PT Saham Profit Indonesia itu bukan punya saya. Dia jualan rekomendasi saham itu bukan punya saya. Jadi saya hanya ada grup di Telegram, kemudian di YouTube ini ya. Di Instagram saya nggak aktif sih ya. Pokoknya kalau Anda lihat tampang saya ini ya benar sudah gitu ya. Itu Pak Sunar ya seperti itu ya. Yang kepalanya botak ini ya. Kurang lebih sih cukup. Sekian. Saya doakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.